Kisah ini berjudul Rahasia yang Disembunyikan Kakak Iparku. Cerita ini dimulai dari Vivi yang bertemu dengan kakak dari pacarnya. Tapi siapa sangka kalau kakaknya, Raka, itu adalah mantan pacarnya yang pernah mengkhianati dia. Mereka lebih memilih untuk menutupi kenyataannya. Bahkan Erlin juga ikut menutupinya dari Bagas. Ini maksudnya apa, Mas? Kamu mau menikah? Gak hanya itu, Besti. Erlin juga mendukung hubungannya Bagas dan Vivi. Bahkan, Erlin juga mau membiayai pernikahan mereka. Kok janggal sekali ya, Besti? Karena permintaan mertua Raka untuk datang ke kantor, akhirnya Raka datang ke kantor untuk bertemu dengan mertuanya. Jangan-jangan, Besti, dia menikahi Erlin demi mendapatkan kehidupan yang layak. Coba, tolong jelaskan sama Papa. Apa masalahnya? Ini pasti karena pesaing kita meluncurkan unit perumahan yang harganya murah, Pak. Saingan apa? Dari dulu kita itu sudah punya saingan. Kita itu selalu lebih unggul. Raka, kamu itu manajer yang gak becus ya kerjanya. Papa bisa saja mengembalikan posisi kamu ke posisi semula, yaitu jadi marketing biasa. Pak, aku mohon jangan, Pak. Beri aku kesempatan, Pak. Aku akan memperbaiki sistem penjualan. Oke. Terharu banget ya, Besti, melihat pernikahan Bagas dan Vivi. Apalagi karena Erlin yang membantu membiayai mereka. Tapi kenapa temannya itu kok kayak gak terima ya, Besti? Tuh kan, Besti, Bagas yang naik jabatan juga membuat Dion semakin kesal. Sampai-sampai dia mencuri data Bagas. Ya ampun, dikira dia akan mendukung temannya ketika mendapatkan hal baik. Di lain sisi, Vivi malah mendapatkan teror di rumahnya. Apa jangan-jangan Dion yang melakukan ini juga ya? Kasian banget ya Dion, niat jahatnya gagal. Karena orang-orang kantornya sudah mengetahui kalau data Bagas yang dicuri. Apalagi Dion juga gak bisa menjelaskannya. Saya tidak mencuri. Ini beneran saya yang bikin. Kalau memang Dion bikin bisnis plan ini, silakan jelaskan tanpa bisnis plan. Coba presentasikan. Aduh, gawat nih. Gua belum sempat mempelajari semuanya. Bagas benar. Kalau kamu yang bikin bisnis plan ini, pasti kamu tahu isinya dan bisa menjelaskannya tanpa melihat ini. Maaf, Pak. Saya bikin bisnis plan ini udah cukup lama, Pak. Jadi saya agak lupa, Pak. Kamu ikut ke ruangan saya sekarang. Kayaknya Dion semakin marah, Besti. Karena rencana jahatnya, dia jadi dipecat secara tidak hormat. Padahal jelas-jelas ini semua salahnya dia. Romantis sekali ya, Besti. Kalau Vivi sampai menghampiri Bagas, walaupun karena Vivi yang ketakutan karena teror yang ada di rumahnya, baru juga memakan bersama. Mereka gak sengaja bertemu dengan Raka yang sedang dimarahi oleh mertuanya. Apalagi karena kerjaannya yang gak benar. Kamu itu senangnya ya, berfoya-foya, bersenang-senang, menghamburkan duit aja. Jangan mentang-mentang kamu itu menantu saya ya. Jadi kamu kerja seenaknya aja. Saya tahu kamu itu orang gak punya. Makanya kamu mau menikahi anak saya. Karena kamu ingin jadi orang kaya, ya kan? Ingat ya, Raka. Saya tidak akan memberikan kamu apa-apa tanpa kamu bekerja keras. Astaga, Besti. Lagi-lagi Vivi dan Bagas mendapatkan teror. Ban mobilnya tiba-tiba malah kempes. Karena semua hal yang aneh terjadi, Bagas jadi curiga sama Dion. Bahkan tiba-tiba ada sosok yang dia lihat di rumahnya. Dan benar aja, Besti, Dion yang selama ini sudah melakukan terornya. Ternyata lo. Jadi neror gue sama istri gue lo. Kalau lo dendam sama gue aja. Gak perlu isi gue lo bawa-bawa. Memang gue yang neror lo dan istri lo.
karena gue dendam sama lo. Hubungan Vivi dan Bagas semakin hari semakin romantis ya Besti. Semoga mereka mendapatkan kehidupan yang bahagia ya ke depannya. Tapi kayaknya kita gak bisa berharap banyak. Dion masih berkeliaran untuk mencelakai Vivi ataupun Bagas. Benar aja Besti, Bagas mengalami kecelakaan. Dia dinyatakan hilang setelah jatuh ke sungai. Apa jangan-jangan ini kelakuan Dion ya? Suami saya di mana, Pak? Tolong tenang dulu, Bu. Tubuh suami ibu tidak ditemukan. Kemungkinan terbawa arus sungai yang cukup deras. Dan kami sudah memanggil tim SAR untuk membantu. Kami menemukan tas ini, ada di motor suami ibu. Bagas! Kasian banget Vivi. Dia sangat amat terpukul karena kehilangan suaminya. Ternyata Besti, Bagas tidak hilang. Dia diculik oleh seseorang. Besti curiga gak kalau yang melakukan ini semua adalah Dion? Raka dan Erlin berusaha menguatkan Vivi Besti. Bahkan diam-diam Raka memberi bantuan finansial kepada Vivi. Ada apa lagi nih Besti? Tiba-tiba ada perempuan yang datang dan mengakui kalau dia hamil anaknya Bagas. Apa mungkin ya Besti? Secara Bagas sangat amat sayang kepada Vivi. Kirain ini ada anaknya Mas Bagas. Maksud Mbak? Saya mengandung anaknya Mas Bagas. Kenapa Raka aneh banget sih Besti? Tiba-tiba dia khawatir banget sama Vivi. Sampai-sampai dia mau menginap di rumah Vivi. Tapi kok Raka aneh banget ya? Apa dia harus dicurigai ya Besti? Apalagi Erlin sama sekali gak tahu di mana keberadaan Raka. Loh Besti, Raka benar-benar aneh banget ya. Masa tiba-tiba dia masuk ke kamar Bagas dan Vivi untuk mengambil laptop Bagas? Tega banget ya Raka. Dia bisa mencuri data adiknya sendiri. Rasain kan, Erlin jadi marah besar karena kehadiran Raka di rumah Vivi. Ngapain suami aku sering kesini semenjak Bagas gak ada? Mbak tunggu Mbak. Mbak jangan salah paham ya. Aku sama Mas Raka itu gak ada hubungan apa-apa Mbak. Malah tadi aku udah nyuruh Mas Raka untuk pulang. Tapi Mas Raka yang masih mau stay di sini. Tapi bisa-bisanya Raka gak ada kapoknya. Dia malah kembali datang ke rumah adiknya. Sampai-sampai mereka malah diteror oleh warga. Apalagi Vivi sampai diusir dari rumahnya sendiri. Bu Vivi, sebaiknya Bu Vivi pindah dari kampung kami ini Bu. Agar tidak memancing amarah warga yang lain Bu. Siapa sangka Besti, kalau Erlin memiliki niat baik untuk melindungi Vivi. Tapi mereka gak tahu aja kalau ada Dion yang mengikuti mereka. Ini seramnya Besti. Gimana kalau Vivi dalam bahaya? Tiba-tiba Vivi melihat Raka yang lagi bersama perempuan yang ngaku-ngaku dihamili Bagas. Loh, apa jangan-jangan perempuan itu adalah suruhannya Raka ya Besti? Makanya Vivi langsung memberitahu Erlin. Benar-benar kebangetan banget Besti. Raka mencuri strategi adiknya untuk kepentingannya sendiri. Apalagi dia berhasil mendapatkan jabatannya sebagai direktur marketing. Good job, Raka. Makasih, Pak. Ya. Begini Pak Danu, saya juga sangat merasa yakin kalau posisi manajer marketing yang kosong itu diberikan ke Mas Raka. Saya punya keyakinan. Oh, gitu? Iya. Akhirnya impian aku jadi manajer marketing termuda sampai juga. Di lain sisi, Bagas yang mencoba kabur malah gagal.
Dia lagi-lagi disekap oleh sosok gak dikenal. Astaga Besti, apa yang terjadi ini? Kenapa tiba-tiba alergi Erlin kambuh? Baru aja dia memperingati papahnya soal Raka yang bersifat curang. Apa jangan-jangan ini juga ulah Raka yang telah meracuni istrinya? Benar-benar kebangetan ya Besti. Erlin selama ini sudah mengetahui ulah Raka. Bahkan dia berusaha melindungi Vivi. Hilangnya Bagas itu ada hubungannya dengan masalah ini. Kamu tahu kan, Vi? Suami aku itu terobsesi banget sama kamu. Dia mau nikahin kamu. Makanya Mas Raka itu akan ngelakuin segala cara untuk melenyapkan Bagas. Enggak Mbak, enggak mungkin. Yang nyelakain Mas Bagas itu Dion. Karena dia tuh mau balas dendam sama Mas Bagas. Kamu lihat ini, Vi. Kamu tahu kan ini konsep marketing milik siapa? Mas Bagas. Konsep ini dipakai sama Mas Raka waktu dia presentasi. Dan diakuin punya dia. Padahal dia itu mencuri dari laptopnya Bagas. Itu yang jadi akar permasalahannya. Ternyata Besti, bukan Dion yang selama ini melakukan hal jahat kepada Bagas. Dion juga melihat kalau Raka yang mencelakai Bagas. Raka sudah terlalu jahat ya Besti. Karena waktu kejadian gue ngeliat motor lu tuh dipepet. Terus lu jatuh, lu mencoba bangun, akhirnya lu dipukul lagi. Dan saat gue cek juga plat nomornya, ternyata itu Raka. Nah loh, Erlin dan Vivi berhasil menemui perempuan dan dibayar Bagas. Apalagi karena perempuan itu juga yang meracuni Erlin. Rasakan Besti, harapan Raka terpaksa gagal. Dia gagal menjadi direktur marketing perusahaan. Yang membuat Raka semakin marah. Dan ternyata Besti, Raka melakukan ini semua agar dia tidak kalah saing dari adiknya. Benar-benar gak mau kalah. Jadi begini Pak, soal posisi marketing manager yang kosong itu, kenapa kita nggak ambil dari kantor pusat? Kenapa kita malah ambil dari anak perusahaan? Mungkin Bapak bisa jelaskan sama saya. Begini Pak Danu, personal yang saya bilang ini skillnya gak kaleng-kaleng Pak. Saya sudah lama mengamati, dia punya ide-ide segar untuk menaikkan market kita di daerah. Kenapa orang dari anak perusahaan yang dipromosikan? Kenapa bukan gua? Lalu siapa orangnya Pak? Ini Pak orangnya. Bagas? Jadi Bagas pesaing gua? Enggak bisa. Gua harus rebut posisi itu. Namanya Bagas. Bagas. Selama ini kamu selalu jadi penghalang aku. Tapi karirmu sudah tamat. Bentar lagi, Vivi jadi milikku. Heran banget ya kelakuan Raka tuh kebangetan banget. Dia mendatangi Vivi dan mengajak Vivi pergi untuk dinikahinya. Untung aja Besti, Bagas berhasil kembali di waktu yang tepat. Makanya Raka jadi kabur ketakutan. Ya ampun Besti, rumah Erlin tiba-tiba kebakaran. Dan lagi-lagi Raka membayar orang untuk membakar rumah Erlin. Benar-benar jahat banget kelakuan Raka. Karena semua kelakuan Raka harus menanggung akibatnya. Dia malah lumpuh. Ya ampun Besti, terharu ya melihat kerukunan keluarga Vivi dan Bagas. Semoga mereka tetap akan terus bahagia. Walaupun Raka harus menerima kenyataannya yang gak sesuai harapan dia. Nah Besti Indosiar, biar tahu pembelajaran dari kisah nyata lainnya, saksikan terus kisah nyata hanya di Indosiar. Atau tonton tayangan ulangnya di video